Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue bakal ajak kalian nostalgia ke komik klasik yang bisa dibilang menjadi awal sejarah dunia komik cetak di Indonesia ya. Kali ini kita bakal bahas komik Put On edisi 3. Seperti biasa di video ini gue akan bahas komik ini dari sisi profil, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan ya. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita mulai dengan profil komiknya. Komik hitam putih ini merupakan kumpulan komik strip Put On yang diterbitkan ulang oleh Pustaka Klasik dan Suara Harapan Bangsa pada tahun 2013. Edisi pertama reprintnya sendiri terbit tahun 2008, sedangkan edisi keduanya di tahun 2009. Untuk versi softcover seperti yang gue pegang ini, rasanya telah diterbitkan hingga edisi kelima, di mana edisi 3-5 diterbitin di tahun 2013. Buat yang belum familiar dengan Put On, komik ini bisa dibilang merupakan komik strip pertama Indonesia yang hadir dan dicetak dalam harian Sinpo sejak 2 Agustus 1930. Uniknya, di awal kemunculannya tokoh gemuk dalam komik strip itu belum punya nama, sampai akhirnya pada 7 Februari 1931, tokoh tersebut dinamakan Put On. Beberapa versi mengatakan nama Put On berasal dari ejaan Fujian Hokkien yaitu Bun An yang artinya hiperaktif. Sedangkan menurut penerbit Pustaka Klasik nih, Put On punya arti si gelisah. Versi mana yang benar ya? Komik Put On sendiri dibuat oleh Ko Wan Gi, seorang pelukis kelahiran Indramayu tahun 1908 berketurunan Tionghoa yang pernah belajar melukis bersama Jean Frank dan H.V. Veldhuizen bersama Xiao Tik Kui, komikus Si Jin Koi yang dikatakan sebagai komik silat pertama Indonesia. Sejak 1930, Put On terus menghibur pembaca melalui harian Sinpo Jakarta hingga akhirnya harian tersebut dihentikan oleh rezim kolonial Jepang pada tahun 1942. Di tahun 1946, Sinpo hadir kembali, namun harus ditutup pula pada tahun 1958. Put On juga terbit di dua majalah lain yaitu Warta Bakti dan Pancawarna. Yang edisi perdananya nih di Pancawarna hadir pada tahun 1948. Tapi majalah Pancawarna pun akhirnya dibredel pada Oktober 1965 yang menandakan akhir penerbitan Put On selama kurang lebih 35 tahun. Balik lagi ke profil komik edisi 3 terbitan Pustaka Klasik ini ya. Rasanya edisi ini ngumpulin komik strip setelah era kemerdekaan khususnya dari majalah Pancawarna. Terlihat dengan adanya komik perdana tahun 1948 hingga komik terakhirnya di tahun 1965. Komik setebal 64 halaman di atas kertas HVS ini punya cover karton yang dibuat Indarto dengan warna dominan coklat, serta riwayat Ko Wan Gi di sampul belakangnya. Penerbitan ulang ini juga didukung editingnya sama Wahyu Wibisana dan Asnawi. Adapun penerbit Suara Harapan Bangsa juga membuat dua edisi hardcover, ngumpulin strip edisi Sinpo dan edisi Pancawarna, yang tiap bukunya berisi kurang lebih 250 halaman. Versi softcover ini punya kata pengantar yang jelasin sejarah singkat komik Put On serta poin-poin mengenai manfaat membaca komik ini, yang salah satunya menggarisbawahi nilai sejarah sebagai komik strip pertama Indonesia yang menjadi potret perkembangan bangsa. Komik versi ini masih bisa ditemui di beberapa marketplace dengan harga yang terjangkau, biasanya di bawah 50 ribuan gitu ya di tahun 2021 ini. Sekarang mari kita ulas bagian ceritanya ya. Komik strip ini nyeritain sosok pemuda gemuk peranakan Tionghoa yang bekerja di perusahaan ekspor-impor bernama Put On. Dia seringkali nemuin nasib sial saat melakukan kesehariannya sejak zaman Hindia Belanda sampai masa pasca kemerdekaan di tahun 1965. Keseharian ini dijalani bersama tokoh lainnya seperti ibunya, teman-temannya Akyong, Aliuk, dan Oteh, serta gadis pujaannya sampai anak-anak di sekitarnya. Tokoh Put On sendiri digambarkan tidak kawin karena berdasarkan wawancara dengan Ko Wan Gi sang komikus yang juga memiliki nama pena samaran Sopoiku ini khawatir humor rumah tangga yang dia sampaikan bisa nyinggung perasaan orang lain. Tentunya ini didorong juga sama alasan sang komikus untuk membuat Put On, yaitu hanya ingin menghibur saja, seperti yang dia sampaikan saat wawancara dengan Arswendo Atmowiloto. Kisah Put On yang berformat komik strip disampaikan melalui 6 panel yang memiliki punchline atau gong cerita yang mengakhiri tiap kisah singkatnya kayak komik strip yang kita temui di era modern sekarang. Hal menarik di versi terbit ulang oleh Pustaka Klasik ini adalah adanya catatan kaki yang ngejelasin arti dari istilah yang dipakai Put On dan tokoh lainnya dalam tiap panel. Contohnya istilah masyarakat Tionghoa seperti Paicha atau istilah yang dipakai oleh masyarakat di era itu, contohnya baru milir
pancalongo, atau bahasa Belanda seperti ei. Perlu diingat bahwa put on hadir sejak tahun 30-an sampai 1965. Jadi pastinya kita bisa temuin penggunaan bahasa yang berbeda dengan zaman sekarang. Catatan kaki di komik ini juga ngejelasin konteks situasi saat komik ini terbit. Jadi kita bisa lebih paham nih makna dari cerita yang ditampilkan. Lihat aja kisah Put On yang punya pesan untuk ngejauhin peperangan di tengah bergolaknya perang di Tanah Jawa tahun 1948. Ada juga kisah di masa pesta olahraga Ganevo di Jakarta. Kemudian tanggapan atas gegap gempitanya kosmonot Rusia yang pergi ke bulan. Sampai responnya atas peraturan pemerintah nomor 10 yang melarang orang Tionghoa untuk berjualan di pedalaman atau desa. Potret kejadian yang dituturkan oleh Put On ini sangat berharga untuk gambarin sejarah sosial bangsa Indonesia. Dari sisi karakter sendiri, Put On digambarin sebagai pemuda yang sebenarnya punya banyak inisiatif, suka penasaran dan suka bercanda, tapi kadang sial karena situasi serta hal tak terduga atau keteledorannya. Dinamika ini yang bikin Put On cukup seru untuk dibaca karena situasinya yang kocak. Sikapnya yang tiba-tiba uring-uringan, tapi di sisi lain dia juga digambarin bisa lihat berbagai peluang, dermawan, dan bikin orang lain senang. Tapi yang jelas bisa dibilang sifat Put On cocok nih dengan arti dari namanya yaitu hiperaktif. Dalam artian positif ya. Sekarang kita bahas aspek gambar dan teksnya ya. Sebagai komikus yang belajar melukis secara formal dan sempat bekerja sebagai ilustrator majalah, gambar Kowangi bisa dibilang selayaknya kartun komedi zaman dahulu yang tetap mementingkan sketsa anatomi manusia secara cukup realistis. Kita juga bisa ngeliat nih, goresan gambar garisnya yang tajam disertai teknik arsiran manual tanpa ngurangin detail-detail kecil di latarnya, atau bahkan para tokoh yang muncul di setiap momennya. Sepertinya gaya gambar yang rapi ini jadi salah satu daya tarik pembaca saat itu, di samping kisahnya yang kocak ya. Untuk penggambaran latar dan aksesoris yang ngedukung laku tokoh, salah satu hal unik adalah gimana Kowangi dengan lihai mengatur tingkat detail goresannya. Karena rasanya teknik toning belum familiar pada masa itu, dia ngebedain goresan antara tokoh atau objek yang lebih dekat membaca dengan objek yang menjauh di belakangnya. Jadi, kedalaman gambarnya bisa terasa lewat teknik goresan tersebut. Laku gerak manusia serta bagaimana pakaian yang dikenakannya bereaksi juga digambarkan dengan baik di tengah kesederhanaan goresannya. Secara baik juga, Kowangi juga berusaha ngebedain Put On sebagai tokoh utama dengan karakter lainnya lewat tubuhnya yang gempal dan kelakuannya yang kadang teledor. Ini jadi penting secara desain karena sebagian besar tokoh di komik ini digambar mukanya secara simpel, hanya 2 titik yang mewakili mata dan garis tipis sebagai mulut. Walaupun panel yang di komik ini sangat standar yaitu 6 panel kotak di setiap sketsanya, tapi framing dan pemilihan sudut pandang serta momen di tiap panelnya efektif dan gak ngebosanin. Yang kita jangan lupa juga adalah peran editor dalam terbitan ulang komik lawas ini yang cukup besar. Bisa ngumpulin arsip sebanyak ini merupakan berkat tersendiri untuk kita sebagai pembaca yang terpaut zaman. Jadi sangat dimaklumi jika di beberapa sketsa pada versi remaster ini ada beberapa gambar yang terlihat pixelated, mungkin karena kesulitan dalam restorasi sumber gambarnya juga nih. Untuk teks sendiri, tidak seperti komik modern yang memiliki efek suara sebagai salah satu bentuk teks. Kita cuma nemuin tulisan pada bagian catatan kaki, serta balon kata dialognya aja. Walaupun gue kurang yakin apakah ada versi editing untuk teks di balon kata, tapi kayaknya setelah ngecek versi comic strip originalnya, teks yang dipakai punya font yang sama. Nah ini cukup menarik, karena artinya tulisan tangan Kowangi sendiri cukup rapi dan konsisten selama bertahun-tahun. Di luar teknis penulisan teks tersebut, Kowangi sendiri dengan baik pula menggunakan teks tidak hanya menjelaskan momen yang ada pada panelnya, tapi juga memperkaya konteks kejadian yang dialami Put On. Jadi bisa dibilang nih, ini menambah pengalaman bacanya jadi lebih asik. Jadi gimana kesan gue komik ini? Memang benar seperti yang dikatakan kata pengantar di awal komik ini. Membaca Put On membawa kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dari sudut pandang seorang peranakan Tionghoa, dari tahun 30-an sampai menjelang tahun 70-an. Kita juga bisa lihat nih penggunaan bahasa serta kondisi kebangsaan Republik Indonesia lewat penuturan serta kisah kocak Put On dengan tokoh di sekitarnya. Hal ini sendiri merupakan suatu hal yang menarik untuk disimak, terlepas dari ceritanya yang memang cukup menghibur, lewat komedi slapsticknya dan masih bisa dinikmati hingga saat ini. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!